Sorry guys, izin guys. Wah, harus bisa ngitung kan, Pak Ema. Harus bisa ngitung, Pak. Ya, namanya pertandingan di babak kedua kembali baru saja dimulai dan kembali ada satu kejutan. Yang jelas ada satu sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 1 gelaran Kukap 2 Desa Tegal Sari. Tentunya masih sepenuhnya didukung oleh CP Santang Catering, PT Komala, Dharma Group, PT BS Jaya, PT Indonesia Senda, Pepper Pecekaging, PT FSCM, PT Hamas, PT Cirebon Mitra Selaras, PT Belladonna, PT Ekuator, UD Sahabat, CP Aurora, PT Indo Woyang, UD Tegal Sari Plastik, Adi Putra Gas Bintang Anugerah Motor, CP Simply Creation. Bank BRI, KCP CP Bunda 5 Putra Gas LPK, Bagus Lintang Gudang Keramik, PT Sahabat Prima Abadi, CP Eno Ratan, PT Milik Alam Abadi, PT Tanamas S Hupindo, CP Kasini, PT Tonghai, PIP Panembahan Toa Baja, Oman Wood, CP Sumber Agung Cangkring, Pemdes Panembahan, Pemdes Gamo, Pemdes Kaliwulu, Pemdes Gesik, Pemdes Kertawinangun, Pemdes Gebang Kulon, Pemdes Tanawinangun, Pemdes Beberan, Pemdes Aracawinangun, Perum Kaliwulu Indah, PT Nalindo Karya Prima Sinta Bambu Real Avarel juga masih sepenuhnya didukung oleh Karang Taruna Puspasari, Desa Tegal Satri Sentosa, Raya Lucy juga masih bersama yang menggelegar, Bagus Bintang Sound System juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu Maja Kuning, via YouTube Tarkam Ciayu Maja Gunung, dan juga jepretan tajam terpercaya Mahalana Spot Foto C, juga Berkah Kembar Jambe, serta forum RT RW Desa Tegal Sari Kopdes Koperasi Desa Tegal Sari. Ya wes, kembali yuk sepenuhnya pandangan mata kita tertuju di lapangan Desa Tegal Sari, lapangan Persitas Desa Tegal Sari, menyaksikan laga yang akan cukup menentukan siapakah di seorang tim yang berhak melenggang mengunci kemenangan menuju fase perempat final. Kembali dari sektor sebelah kanan, nampaknya ada Fabregas, pemain yang baru saja masuk menggantikan Prana Angga Fabregas. Enak sekali nampaknya pergerakan dari Fabregas, salah satu pemain kelahiran Timika yang didatangkan oleh tim Persab. Begitu cepat sekali pergerakan dari sosok Fabregas di sektor sebelah kanan, dan kembali ada satu jalinan permainan yang coba dipertontonkan oleh anak-anak Persab. Gagal di sana, ada Cikpol, akhirnya berhasil menciptakan anak Persab. Gagal di sana, ada Cikpol, akhirnya berhasil menciptakan bridge di awal babak kedua melalui satu proses individu yang begitu menawan dengan kecepatan bak kereta Sambarani. Juki-jagi ceker juga meletus balon hijau tus merubah babak skor menjadi 4-0. Semakin berat nampaknya langkah dari kesebelasan Persab setelah gol keempat dari sang fenomenal tentunya Dea Ozora. Di sore ini benar-benar menunjukkan skill terbaiknya, skill yang di atas rata-rata Dea Ozora.
Ya, kembali dari sektor sebelah kiri nampaknya JJ yang juga masih cukup kesulitan guna merangsek ke arah pertahanan dari kesebelasan Tengah Tani United. Pemain yang masuk dari bangku cadangan nampaknya di sana juga sedikit agak menari-nari, sedikit bergerak mencoba memasuki area box penalti. Masih kita nantikan kembali bergeser jauh ke sektor pertahanan. Nampaknya ada Rian yang kali ini juga harus nampaknya mampu dilalui Dea Osora, bergeser ke sisi sebelah. Oh, nampaknya di sektor sebelah kiri Persab melalui Fabregas bermain kembali dan ada satu umpan cungkil bol mencari nomor punggung 19. Kecepatan kembali coba dipertontonkan Ino dan juga nampaknya di sana ada Anjasa, pemain yang sedikit terekspos di babak pertama. Anjasan CC kembali dengan keberaniannya bermain dan juga satu tendangan dari luar area kotak penalti. Sementara kecepatan Iqmal. Nampaknya kali ini benar-benar ada satu kejutan. Seandainya gol tercipta, Iqmal benar-benar begitu matang dengan satu pandangannya begitu tajam menusuk ke arah kotak penalti Pacar. Sementara juga di sisi kanan satu umpan menyilang, ada ketenangan dari Aldibas, bergeser kemana ke Aldibas, yang jelas Adam Iqmal. Oh, enak sekali satu umpan deliberasi Adam Iqmal. Wah, nampaknya agak sedikit tersendat. Anjas yang kali coba bermain jauh ke sektor pertahanan, bola mencari keberadaan dari sosok tentunya pemain depan ada Mulki cukup sulit nampaknya Mulki. Sementara ada Panji dan juga Adit, pemain yang coba dipersiapkan, dan siapa saja pemain yang coba digantikan baik Adit maupun Panji. Sementara pergantian pemain dari kesebelasan Tengah Tani Juno Aldi kali ini keluar nomor punggung 13 Aldi, masuk Adit. Sementara Adam keluar digantikan Panji. Adit merupakan salah satu pemain jebolan dari GTP bersama sinetron tentunya Sobo Jarwo. Kita nantikan peranan dari sosok Adit, salah satu pemain yang besar bersama GTP. Sementara Panji, pemain dengan kecepatannya, masih kita nantikan dua sosok yang kembali coba masuk dari bangku cadangan mengawali peran menggantikan Adam dan juga tentunya di sana ada Dedi dan Iqmal luar biasa. Lagi-lagi di sana ada satu proses, ada satu tentunya asis berkelas dari Dedi. Dengan kecepatannya akhirnya Iqmal ceker menambah kembali pundi-pundi gol dari tim Tengah Tani. Menggantikan Adam dan juga tentunya di sana ada Dedi dan Iqmal luar biasa. Lagi-lagi di sana ada satu proses, ada satu tentunya asis berkelas dari Dedi. Dengan kecepatannya akhirnya Iqmal ceker menambah kembali pundi-pundi gol dari tim Tengah Tani United. Lamun jari ang medisi 5-0 di Indonesia kan 5-0. Yang jelas semakin berat langkah dari tim Persab setelah gol kelima dari Iqmal, pemain yang didatangkan dari Liga 2 Nasional. Iqmal, pemain yang banyak berkompetisi di gelaran di Jawa Tengah, kali ini kembali mempertontonkan kapasitasnya dan ada satu sentuhan magic dari Sukron Dea. Sementara Panji coba menari-nari dengan skill dewanya Panji dan ada cungkil bol Anjasa. Masih kembali terjadi satu aksi individu yang cukup menawan. Anjasa bergeser kembali pada JJ. Sementara Adit kontrol yang begitu tenang dari Adit jauh bergeser ke sektor pertahanan. Nampaknya ada Ino, Fajar,
kembali sodorkan pada Imam, melebar pada Fabregas. Sementara Mulki yang juga masih cukup kesulitan guna memasuki area pertahanan dari kesebelasan Tengah Tani United yang benar-benar tampil begitu memukau, tampil begitu menawan. Tentunya di sektor kanan serangan melalui Fabregas. Oh nampaknya Fabregas jauh tertuju pada siapakah Fabregas. Ada JJ, angkat JJ, dan JJ nampaknya masih cukup. Tentunya ada luang, ada celah dari pertahanan Tengah Tani United. JJ yang berhasil melakukan satu shot dari luar area kotak penalti, benar-benar kembali menjadikan salah satu tendangan kejut bagi penjaga gawang Imam. Luar biasa JJ dengan keberaniannya. Sedikit ada momentum cegah, namun upaya dia masih sedikit tersendat. Adit nampaknya terlepas. Ada Anjasa, lemparan ke dalam kembali kesebelasan. Jelas tentunya Anjasa. Luar biasa para pemain dengan postur yang begitu profesional. Sementara di sektor tengah ada Adit dan di bermain bergeser ada JJ. Terumpas jauh nampaknya ke sektor pertahanan. Persap melalui Rian, bergeser pada siapakah Rian? Yang jelas ada Ino. Fabregas, kemana ke arah bola yang coba disodorkan Fabregas? Tertuju pada Mulki. Sementara pemain ada Arulka di sana. Satu umpan kembali coba dihentikan Mulki. Masih sepenuhnya dalam penguasaan JJ. Satu umpan terumpas kembali melebar mencari. Tentunya pemain bernomor punggung 17 ada Salman. Lebih dekatkan dengan arah pemain ataupun pertahanan yang masih benar-benar cukup rapat dari kesebelasan dan satu umpan Ozora. Luar biasa ternyata sore ini benar-benar skill-skill yang cukup mumpuni, skill-skill Liga 2 yang coba dipertontonkan di pertandingan sore, benar-benar begitu memukau. Yang jelas satu laga menuju fase perempat final masih kita nantikan bersama. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana derby Jawa Barat yang kembali akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Hasna Utama Kota Bandung versus kesebelasan Boom United. Dan ada satu kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan Oricik yang nampaknya tadi mendorong pergerakan dari Salman, salah satu pemain kelahiran Mumbai, India, tetangga dari Amitabh Bachchan. Nampaknya di sore ini berkesempatan memperkecil kedudukan. Masih kita nantikan tentunya dari tendangan 12 pas one by one Salman. Tentunya versus Imam Salman. Dan gol Salman akhirnya berhasil memperkecil kedudukan. Dan gol Salman akhirnya berhasil memperkecil kedudukan 1-5 ataupun di Indonesia kan 1-5. Benar-benar kembali menjadi kejutan tersendiri setelah satu kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan Ricik yang nampaknya tadi mendorong ataupun menghentikan pergerakan Salman secara ilegal di area kotak penalti. Jelas tentunya memaksa ada satu kesempatan untuk memperkecil kedudukan. Berhasil Salman merubah papan skor dan nampaknya ada satu peluang emas kembali gagal untuk menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan. Jelas tentunya Tengah Tani United yang berusaha kembali untuk menekan, lagi-lagi datang dari second line, one touch marking. Gagal. Di sektor kiri ada Mulki. Masih kita nantikan bergeser kemanakah Mulki. Nampaknya di sana pertahanan yang benar-benar begitu berlapis. Enak sekali nampaknya Tengah Tani United berhasil memutus mata rantai serangan yang dikembangkan melalui kaki Ino. Bergeser pada JJ. Terlepas di sana ada Panji dengan kecepatannya. Panji. 1-2 pemain dilewati Panji. Panji. Nampaknya dan gol.
Oh Panji, oh Panji, nampaknya dan Dandi akhirnya berhasil kembali memangkas sejarah Sig 1 di Indonesia kan 6-1. Lagi-lagi hanya berselang 2 menit gol balasan yang diciptakan oleh Dandi melalui tendangan dari luar area kotak penalti. Lagi-lagi mangan gorengan ning pinggir kali. Itu gol indah sekali melalui satu tendangan. Wow, benar-benar begitu fantastik. Gol yang tercipta benar-benar berkelas. Dan kembali masih kita nantikan dorongan yang dilakukan Aditka di sektor sebelah kiri, memaksa kembali. Ada satu kesempatan deliberasi serangan, terumpasi yang begitu cepat, dan juga nampaknya ada penetrasi yang coba dimainkan oleh anak-anak Tengah Tani United. Sementara dominasi serangan dari kesebelasan Tengah Tani coba dirubah tentunya oleh pergerakan yang begitu cepat Persab FC. JJ masih kita nantikan tendangan dari luar area kotak penalti. JJ angkat berbahaya dan masih dalam sentuhan dan coba dijauhkan dari area kotak penalti Imam. Sementara JJ jauh bergeser ke sektor pertahanan, satu umpan diagonal. Juga nampaknya ada satu miscommunication yang terjadi antara pemain bertahan dan juga di sana kecepatan dari Dandi namanya sendiri. Dandi tertuju pada pemain bernomor 16 Wantat marking dan oh Tuhan, dan ada satu peluang emas yang gagal kembali dikonversikan menjadi sebuah gol. Dea Ozora JJ angkat menuju, nampaknya di sana ada Salman. Masih terjadi perebutan bola. Salman luar biasa, Adit dengan kekuatannya berhasil nampaknya membuang jauh si kulit bundar. Dan kembali ada satu serangan melalui nomor punggung 7 dari sektor kiri. Ada Osamsul, Dea Ozora, Dandi, satu umpan Dandi nampaknya terlalu tajam. Sekejam cet mantan nampaknya begitu menusuk ke arah kotak penalti dari kesebelasan Persab. Wow, benar-benar kembali ada satu serangan yang benar-benar tercipta di tengah-tengah lapangan. Pergerakan yang begitu cepat dan juga tentunya penetrasi yang coba dilakukan oleh anak-anak Persab. Build up juga langsung dikembangkan oleh kesebelasan Tengah Tani United. Ada delay yang coba dimainkan kepada Wantat marking. Oh, ada JJ yang nampaknya cukup kesulitan untuk memasuki area fokus penalti dari kesebelasan Tengah Tani United. Bergeser kembali Ikmal, ada cungkil bol dan berani nampaknya penjaga gawang Fajar. Cukup beruntung namanya Fajar berhasil mencuri bola dari Ikmal maupun kecepatan Panji yang notabene disoreni bak kereta Sambarani bergerak begitu cepat. Sementara ada alur bola mencari kemudian dari sosok Dea Ozora. Cungkil bol melebar kembali Dedi angkat berbahaya. Nampaknya terlalu deras namun berhasil kembali dihentikan oleh Panji. Cepat sekali nampaknya pergerakan Wantat. Panji, Ikmal angkat, membentur kembali rapat sekali pertahanan dari kesebelasan Persab di sektor pertahanan. Adit tertuju di sana, jelas tentunya ada Ricik yang bermain begitu enak sekali. Ricik terlepas dari satu kartu kuning dan tekanan kembali datang melalui Dea Ozo dan Wantat angkat. Oh Tuhan, dan masih oh Tuhan, ada Mangsel Mai kejebur ninggot. Oh my god, satu peluang 24 karat gagal. Kembali menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan Tengah Tani United. Dea Ozora yang nampaknya tadi mendapatkan durian runtuh, namun ketenangan dari sosok Dea Ozora di sore hari ini kembali gagal untuk menambah pundi-pundi gol dari tim Tengah Tani United. Ino satu umpan kembali mencari Samsul.
Cukup berat nampaknya Samsul untuk melepaskan diri dari markih yang begitu rapi. Ada Panji, Dea, Dandi. Lagi-lagi one touch marble, one marking, one kills. Kembali coba dimainkan Anjasa. Oh, Fabregas. Enak sekali Fabregas dengan satu aksi yang coba masuki area kotak penalti juga berhasil. Wow, Ricik benar-benar begitu cepat nampaknya pergerakan dari Ricik. Fabregas, Mulki bergeser kemanakah Mulki? Iya jelas Ino juga nampaknya ikut membantu serangan JJ. Ada Trumpas di sana. Samsul masih kita nantikan. Samsul angkatan Samsul. Wow, Samsul kembali nampaknya Sumatera Barat yang dimiliki oleh kesebelasan. Jelas tentunya Persab yang hingga saat ini masih cukup kesulitan untuk memperkecil kedudukan dengan banyak sekali permainan yang coba dengan skill individu menawan. Kembali datang Iqmal dan nampaknya di sana Iqmal berusaha melepaskan diri, namun upaya yang gagal dari Iqmal. Ada Dea dan yang nampaknya Panji juga sudah berada di area kotak penalti. Jelas kembali satu umpan Trumpas. Ada JJ di sana bergeser pada Salman, ataukah di sektor sebelah kiri ada Samsul. Enak sekali nampaknya pergerakan dari Samsul Ino. Sementara satu umpan dari Ino juga berhasil dihentikan. Dea Ozora datang dari second line. Fabregas masih kembali terjadi perebutan bola antara Fabregas dengan Andri Fit di sektor kanan. Fabregas, Andri Fit. Jelas Fabregas nampaknya di sore ini benar-benar mampu menghalau tentunya kecepatan dari sosok Andri Fit yang bergerak begitu cepat dari sektor sebelah kiri. Masih Dandika di sana. Dea Ozora angkat. Dea Ozora juga nampaknya masih tercecer begitu jauh. Satu alur bola yang coba dilakukan oleh Dea Ozora dari sudut tembak yang begitu jauh. Nampaknya Dea Ozora berhasil merangsek, namun upaya yang masih tercecer begitu jauh. Fajar masih kita nantikan satu kontrol yang begitu matang dari sosok Salman. Bergeser pada Samsul Salman. Ada satu komunikasi yang kembali tidak sinkron. Ada COD yang nampaknya tidak nyampe, dan kembali ada satu serangan yang kembali coba dibangun melalui Dandi, melebar kembali pada Panji. Lagi-lagi terlepas namanya satu umpan menyilang. Ada satu proses kerjasama yang cukup matang Panji dengan kecepatannya, dan kembali ada persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan. Jelas tengah tani kali ini kembali menambah duo pemain dengan naluri menyerang. Pergantian pemain dari kesebelasan tengah tani United. Iqmal nomor punggung 9 keluar digantikan Rudi, sementara Andri nomor punggung 14 keluar digantikan Onal. Dua pemain yang sama-sama memiliki naluri menyerang. Nampaknya kami coba masuk dari bangku cadangan, baik sosok Onal maupun Rudi. Kita nantikan akankah dengan pemain dengan tenaga ekstra yang masuk dari bangku cadangan Rudi dan Onal mampu menambah kembali pundi-pundi gol dari kesebelasan tengah tani United yang nampaknya di sore ini benar-benar masih cukup kesulitan untuk memasuki area pertahanan dari tim tengah tani United. Sementara untuk besok sore, jangan sampai Anda lewatkan derby Jawa Barat yang kembali akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Hasna Utama Kota Bandung versus kesebelasan Boom United yang datang dari Kota Kuda Kuningan. Yo, besok sore tentunya masih menjadi salah satu laga yang akan enak sekali kita saksikan bersama. Masih dengan harga tiket yang tentunya relatif terjangkau, Rp8.000. Yang jelas tentunya dengan Rp8.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Ya wis, masih di tengah-tengah lapangan dari area pertandingan lapangan Persitas Desa Tegal Sari. Serangan yang kembali coba ditata kembali melalui Panji, bergeser begitu cepat kemanakah Panji. Nampaknya sedikit
agak terburu-buru satu umpan yang coba dilakukan Panji, sementara Dandi dengan ketenangannya bergeser. Dea Ozora, masih Dea Ozora, 1, 2, 3 pemain coba dilewati oleh Dea Ozora, sementara bola yang masih lebih dekat dengan Fabregas juga masih agak sedikit tercecer. Mulki yang juga masih cukup kesulitan untuk bermain-main dari sektor sebelah kanan. Dedi bergerak kembali pada siapakah Dedi di sana, dan kembali ada satu umpan dari Dandi Dahan. Wow, hampir saja satu tekanan yang coba diawali melalui proses kerjasama yang benar-benar cukup sinkron, kerjasama yang cukup matang, benar-benar kembali menjadi salah satu permainan tingkat dewa di hadapan kita. Bola yang begitu cepat menusuk ke arah kotak. Wow, ada 3 strong yang nampaknya coba dipertontonkan oleh penjaga gawang Imam. Postur di atas 195 cm, tentunya benar-benar menjadi postur ideal sosok penjaga gawang Imam. Di sisi sebelah kiri nampaknya Salman yang juga masih cukup kesulitan, marking yang begitu ketat Onal, sementara ada Panji dan jelas ada foul yang dilakukan Panji. Salman, yo quick play yang kembali coba langsung dimainkan, ada Ino Cikbal dan kembali berhasil, dan nampaknya Mulki yang sudah berdiri 1 langkah di belakang pemain bertahan. Masih kita nantikan kembali nampaknya upaya dari kesebelasan Persib untuk memperkecil kedudukan yang hingga saat ini. Tentunya serangan demi serangan yang mampu dipatahkan oleh benar-benar berlapis pertahanan dari kesebelasan tengah Tani United. Datang kembali sosok Rudi, Dea Ozora, Rudi, dan kembali nampaknya di sana Fajar. Luar biasa, lagi-lagi ada satu kerjasama yang cukup matang, ada JJ. Enak sekali pergerakan dari JJ. Nampaknya JJ juga tidak cukup sabar untuk melakukan satu shot tendangan dari tengah-tengah lapangan. Bola yang masih jauh meninggalkan lapangan, memaksa kembali hanya ada tendangan goal kick baik kesebelasan tengah Tani United. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana derby Jawa Barat yang akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Hasna Utama Bandung versus kesebelasan Boom United yang datang dari Kota Kuda Kabupaten Kuningan. Yo, masih nampaknya dari sisi sebelah kanan satu aksi gelombang serangan yang kembali coba ditata oleh kesebelasan tengah Tani United. Onal bergeser kembali mencari keberadaan dari pemain yang bermasuk Rudi, angkat dan masih dalam jangkauan Fajar. Lagi-lagi nampaknya kerjasama yang benar-benar begitu matang, benar-benar diawali. Satu penyelesaian yang sementara di sisi kanan ada Fabregas di sana. Fabregas yang kembali coba ikut menekan ke arah pertahanan dari tim tengah Tani United. Bergeser juga berhasil dihentikan Rudi. Jauh bergeser pada siapakah Rudi. Nampaknya kembali satu upaya dari sektor kanan bermain di sisi tengah. Ricik yang masih tampil begitu konsisten. Dea Ozora, dan kembali ada satu umpan cungkil bol dari Dea Ozora yang juga masih berhasil dihentikan. Salman juga masih cukup sulit nampaknya Salman. Sementara kembali ada satu umpan menusuk ke arah kotak penalti Panji, dan kembali ada satu sapuan dari pemain bertahan. Seandainya terlepas mungkin arah bola menuju ke arah referee. Nampaknya ada 1, 2, 3 pemain yang sudah berusaha merangsek menuju area kotak penalti. Serangan yang kembali benar-benar berjalan begitu enak, dan satu ini pula juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area kotak penalti. Ada Sukron, JJ Sukron bergeser pada Dandi. Sementara di sektor sebelah kiri ada Dedi. Enak sekali pergerakan, umpan menyilang, dan ada Anjas berhasil kembali. Anjas menjauhkan laju si kulit bundar Salman. Salman namanya kembali gagal untuk melepaskan diri dari hadangan Sukron. Kemudian juga di sana Dedan. Oh Tuhan, nampaknya kembali apa yang terjadi di sana sulit dan sukar dipercaya. Lagi-lagi rujak merak, rujak asem, rujak gamal pedas rasane.
benar-benar satu serangan yang kembali memasuki area kotak penalti. Persiapan kembali nampaknya coba dipersiapkan oleh tim Persab. Ada Hendy dan juga Ino. Sementara siapakah pemain yang bakal ditarik keluar masih kita tunggu dari kesebelasan Persab. Pergantian pemain dari kesebelasan Persab. Keluar Ino nomor punggung 19 dan masuk Rian. Sementara keluar nomor punggung 15. Oh, Anjas terbalik, Anjas keluar, masuk Hendy. Jer tulisannya bolak-balik Anoji. Ya, Anjas keluar dan masuk Hendy. Ya, namanya quick play. Nampaknya kembali sudah dibangun dan satu serangan juga berhasil. Nampaknya dijauhkan, ada Dea Ojora. Jauh sekali nampaknya turun ke area pertahanan. Dea Ojora congkil bol. Nampaknya dari Ono. Masih nampak tercecer begitu jauh. Sementara serangan yang kembali datang bertubi-tubi dari kesebelasan Tengah Tani United masih belum menambah pundi-pundi gol dan ada satu hempasan kembali jauh tertuju di sisi kanan dan berakhir dengan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tengah Tani United yang masih nampaknya belum cukup puas dengan 6-1 gol yang tercipta. Gejala dari Fajar Sukron masih sendirian, Rudi Sukron, dan ada satu set krusial yang nampaknya dilakukan oleh Fajar Sukron, angkat berbahaya dan satu cannon heading ball juga nampaknya masih jauh tercecer meninggalkan lapangan hingga memasuki batas waktu normal di babak kedua. Kedudukan masih belum berubah, 6-1 ataupun di Indonesia kan 6-1. Ya, akhirnya bersama dengan itu bola sudah kick off babak kedua dengan skor akhir 6-1 mengunci kemenangan kesebelasan Tengah Tani